kepada wartawan yang telah hadir dan telah menunggu dari pemeriksaan yang telah dilakukan di Polres Jakarta Barat ya. Saya Maci Ahmad, sarjana hukum, magister hukum, dan juga rekan saya Sebastian Luka, sarjana hukum dari John LBF Law Firm. Hari ini mendampingi klien saya, Saudara Darwin dan Ibu Angel dalam undangan pemeriksaan yang klien kami telah menjadi terlapor ya dalam laporan balik yang dilakukan oleh pelaku yang kami telah laporkan juga. Klien kami dilaporkan oleh Saudara Nasio Siagian yang juga kami telah laporkan bersama bapaknya ya yang melakukan dugaan penganiayaan. Tadi klien kami diperiksa sekitar 3 jam dengan 22 pertanyaan baik Pak Darwin dan Ibu Angel dalam sangkaannya pengancaman dengan dugaan disertai dengan ancaman kekerasan ya. Yang tadi kami telah tentunya menjawab 22 pertanyaan dari tim penyidik Polres Jakarta Barat. Kami membantah dia ini menuduh klien kami menunjuk-nunjuk sampai kena hidung Saudara Nasio dan juga menyuruh menghancurkan perangkat studio band atau musik lah, drumnya seperti itu. Yang menurut saya itu tidak masuk akal ya. Karena klien kami adalah korban penganiayaan, tapi dilaporkan seolah mengancam dengan kekerasan. Itu berbanding terbalik dengan bukti-bukti yang ada. Mungkin bisa ditambahkan ya, Saudara Subadria? Ya, menurut kami laporan polisi ini sangat mengada-ngada. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami yang katanya kata pelapor klien kami menunjuk-nunjuk dia sampai kena hidung, itu kan aneh. Terus katanya klien kami dituduh akan ada dugaan untuk menyuruh merusak studionya. Padahal itu tidak pernah ada sedikit pun ucapan yang dilontarkan klien kami untuk merusak studio ataupun drumnya. Ini sangat aneh gitu loh. Jangan kemana-mana lah gitu loh. Kalau memang ya sudah gitu loh. Harusnya kalau memang minta maaf baik-baik, mungkin nggak sampai seperti ini. Ini boro-boro meminta maaf, yang ada malah bikin memperkeruh. Ya tidak apa-apa. Kami yakin sudah kita sampaikan ke penyelidik di Jatadras tadi ya, Jatadras, bahwa klien kami tidak pernah menunjuk-nunjuk sampai masuk ke hidungnya. Kan logika saja. Masa kita nunjuk-nunjuk sampai masuk hidung? Itu sangat aneh aja. Jadi kami sudah bantah semua yang dituduhkan ke klien kami sudah sampaikan, dituangkan ke berita acara. Tapi di lokasi ada siapa aja, Bang? Mungkin ada saksi yang melihat seperti nunjuk atau kalau untuk siapa saksi yang dihadirkan mereka itu bukan domain kami. Mungkin silahkan tanyakan ke penyelidik nanti. Yang jelas tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan bahwa seolah-olah klien kami menunjuk-nunjuk dia terus kena hidung. Terus itu dianggap mengancam. Dianggap juga ada kata-kata klien kami mau merusak, dituduh akan merusak studio ataupun alat drumnya. Tidak pernah ada. Faktanya adalah sampai hari ini kaki klien kami masih seperti ini, masih ada, pinggangnya masih sakit. Terus teman-teman bisa lihat semua kejadiannya seperti apa, seperti yang di video, dengan sadisnya, seperti diperlakukan seperti binatang saja tidak boleh kita tendang kepalanya, apalagi ini manusia. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Jangan karena merasa seolah-olah mengerti hukum, seolah-olah mungkin oknum advokat ataupun banyak teman-teman advokat bahkan mungkin merasa punya backing kan. Jadi anak-anaknya saya nggak boleh dong, nggak ada yang kebal di negara ini. Semua sama. Makanya kami meminta Polres Metro Jakarta Barat tolong laporan polisi kami terhadap kedua oknum terduga pelaku. Kami meminta segera naik sidik dan segera tetapkan tersangka, dan kami meminta segera ditangkap. Itu saja. Dan kami juga menambahkan di sini, apabila klien kami atas laporan dari Saudara Nasio tidak cukup bukti dan tidak bisa maju ke penyidikan, agar segera
secepatnya dihentikan, dan kita akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk saat nanti dihentikan. Kami duga ini laporan yang mengada-ngada, dan saya kira ini bisa masuk laporan palsu ya, karena sangat mengada-ngada. Kami akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk nanti saat segera dihentikan, kami akan melaporkan balik. Karena ini sangat mengada-ngada dan menciderai hati klien kami yang sejatinya adalah sebagai korban, tapi dituduh mengancam, dituduh untuk merusak, dan seolah bukannya meminta maaf, tapi malah membuat laporan yang mengada-ngada. Ada loh pasalnya. Pasal laporan palsu itu ada. Kami akan cadangkan, dan segera saat nanti dihentikan, kami akan melaporkan dugaan laporan palsu ini, seperti itu. Nah, mungkin sedikit kronologi saja Bang, intinya Bang, Ya. kenapa bisa melaporkan Bang? Oh, awal kejadian. Ya. Ya, jadi intinya kan ini kan seperti yang beredar bahwa ini adalah sekitar bulan 7 ya, bulan 7 2025 terlapor diduga sering memainkan drum sampai dengan waktu malam hari yang tidak elok, yang dianggap mengganggu. Jadi klien kami selalu komplain, bahkan komplain ke RT, pengurus RT, namun pihak RT pun mungkin sudah tidak bisa lagi mungkin menasihati atau dan lain sebagainya seperti yang beredar. Sampai bahkan Satpol PP pun sudah hadir, ada bukti fotonya. Jadi kalau dibilang, jadi perlu teman-teman tahu, pengurus RT pun disomasi oleh mereka. Pengurus RT pun sudah ketakutan. Teman-teman bisa tanya nanti RT-nya. Itu sudah ketakutan karena disomasi juga, tidak terima dengan apa. Jadi, nggak apa-apa cerita ya. Jadi, kan ada chat-chatannya klien kami dengan pengurus RT terkait komplain. Nah, nanti Mas Darwin nanti akan ditindak, kita akan sampaikan ke ke yang bersangkutan. Ini wajar. Kita jam 9 malam orang mau istirahat, jeduk. Ya kalau mau profesional jadi drummer, ya ini aja. Ini kok sekolah drum kayak atau apa kayak gitu. Peredam yang bagus kayak gitu. Jangan kemudian jadi ini nggak terima malah sengaja dugaan ditabrak segala macam, kan biadab kalau menurut saya gitu. Jadi ya itulah kronologi singkatnya. Jadi karena merasa terganggu, ya kan, komplain ke si N, ke terduga anaknya, terduga pelaku, lagi komplain istrinya klien kami, bahkan Pak Darwin waktu itu masih kerja, komplain jam 2, cekcok lah di depan rumah. Kemudian yang terduga, yang katanya inisial D, yang katanya bapaknya, datang langsung bawa mobil jebret. Yang tidak terekam kamera ya ini Tidak ya, terekam kamera. menabrak ya. Selain itu juga, setelah jatuh, Bu Angel jatuh, Pak Darwin juga tersungkur. Lalu setelah tersungkur langsung dipiting seperti yang di video. Dipiting. Pada saat dipiting, menurut keterangan klien kami, terlapor D, ya, itu juga menendang punggungnya. Makanya sampai sekarang masih kesakitan. Hari ini akan dilanjutkan ronsen ya, karena kambuh lagi, saya rasa ini bisa luka dalam, karena kami habis ini akan mendampingi ke rumah sakit lagi karena kambuh ini. Jadi jadi itulah kronologi singkatnya. Jadi ya itulah seperti yang di video, ya biadab itu. Itu kapan Bang? Puncaknya itu kapan? Itu tanggal 7 Februari. 7 Februari 2026 pukul sekitar jam 2. Lalu kemudian jam 7 malam klien kami langsung membuat laporan polisi di sini. Tapi hubungan bertetangganya seperti apa sih? Selama ini? Selama ini gimana sih hubungan bertetangga dengan lapor? Biasa aja. Jadi kami bantu sampaikan terkait hubungan tetangganya. Jadi informasi dari klien kami dan juga sekitar, memang terlapor ini, ya terduga pelaku ini memang tidak tinggal menetap di situ, tapi memang diduga rumah itu memang milik mereka ataupun punya neneknya atau punya keluarganya. Jadi di situ memang digunakan ya untuk jedak-jeduk main drum. Nah, tadi informasi dari klien kami juga dari orang-orang juga ya, jadi warga, kenapa main drumnya di situ? Di rumahnya kan di sekitaran situ juga ya, mungkin sekitar berapa menit rumahnya juga di daerah itu. Mungkin sudah ditegur juga, mungkin ya, kami juga sudah ditegur warga juga, lalu pindahlah ke situ. Ya agak aneh aja, drum sampai dari bulan 7 sampai bulan 2, kalau mau ikut lomba ya harusnya best private kayak apa, kayak sekolah drum kayak, kok malah jedak jeduk kan udah gede juga gitu loh, bisa jadi pengecut lah gitu loh.
Mas setengah-setengah, artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Nah, kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun yang di belakangnya, kita nggak akan damai. Tapi sudah ada permintaan mediasi nggak dari pihak mana? Saat ini kami belum menerima, tapi kalaupun ada kami akan tolak. Tegas kami tolak dari sekarang. Ya. Terkait mungkin sama Mas Erwin, secara psikis gimana sih, ada rasa trauma kah atau gitu? Sangat trauma. Trauma. Bahkan fisik. sempat tidak mau pulang ke rumah ya. Iya. Kemarin juga dari pengurus RT pun video call ke kita, minta jagain rumahnya atau memberikan orang untuk menjaga. Sampai pengurus RT pun juga ketakutan disomasi, tapi kita dan tim juga menjelaskan isi somasi itu apa, pasal per pasal, sehingga membuat tenang seperti itu. Kami mendesak Polres Jakarta Barat untuk segera gelar perkara ya, untuk meningkatkan dari lidik ke sidik, dan saya harap juga kalau sudah bukti-bukti dan wawancara sudah mencukupi, bisa disegerakan untuk naik ke tersangka dan segera dilakukan penahanan. Kami harap dari netizen dan masyarakat Indonesia juga mengawal kasus ini, karena menurut saya ini kasus yang sangat keji ya, kalau dilihat muka orang ditendang, dipiting, terus seorang wanita ditabrak juga, yang lagi program hamil loh, itu ditabrak dengan mobil, walaupun memang tidak terlihat oleh kamera HP ya, tapi dengan bukti-bukti yang ada, CCTV yang ada, itu kami percayakan pada Polres Jakarta Barat untuk segera menaikkan sebagai tersangka, menetapkan sebagai tersangka seperti itu ya. Kami tambahkan sedikit, sudah diperiksa oleh Resmob, karena laporan kami di Resmob itu sudah diperiksa semua. Yang pada intinya tiga saksi ini menjelaskan sesuai dengan yang terjadi di sini. Kami optimis kasus yang kami laporkan akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, dan kasus yang mereka laporkan ke klien kami minta segera dihentikan karena itu laporan yang mengada-ngada. Terima kasih. Kemarin sih kan nggak belum berasa baru fisiknya doang. Karena waktu kemarin kan dia fokus ke yang luka-luka karena ini. Sekarang malah sininya, makanya kita khawatir takutnya di tulang rusuk. Biar dicek dulu lah. Oke.